warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Mu'takifin wa mu'takifat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita coba kaji bersama sesuatu yang sebenarnya biasa kita lakukan, yaitu sholat witir. Nah, cuman kita bahas beberapa masalah tentang sholat witir ini. Mudah-mudahan ya bentuk bagian daripada tafaqquh fiddin, yaitu proses memahami ilmu agama, yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, masyhur hadisnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah menghendaki kita ditakdirkan orang soleh, Pak, maka Allah takdirkan kita paham agama. Sebab paham agama ini landasan amal soleh kita. Kalau kemudian tidak memahami agama, maka baru merasa soleh, belum soleh. Termasuk sholat witir. Jadi ibadah sholat witir kita ini menghantarkan kita pada stempel soleh, as-shalah. Tapi kalau sesuai tuntunan agama. Tapi kalau kemudian ada yang salah, ada perusak, tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka baru merasa soleh lewat jalur sholat witir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tak lupa sebelum kita kaji, sebenarnya yang menghantarkan saya ke sini itu adalah akhinal mahbub yang sekarang sedang sakit, ya, jamaah sini, yaitu Bapak Ahmad Mursalin. Beliau yang mengenalkan saya ke Masjid Al-Fajar Taman Aster ini. Kita doakan, Pak, agar beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, ya, beribadah di masjid yang mulia ini. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah beberapa hal tentang tata cara pelaksanaan sholat witir. Di sholat witir itu punya dua cara dalam syariah Islam. Ada yang terpisah, ada yang tergabung. Nanti yang tergabung dibagi dua, Pak. Ada yang pakai tasyahud awal, ada yang tidak pakai tasyahud awal. Dan ketiganya adalah bagian daripada syariah Islam yang tidak bisa diingkari. Nah, cara yang pertama
yaitu cara terpisah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 3 rakaat ya berarti 2 rakaat salam, terakhir 1 rakaat. Cara terpisah ini ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya tidak boleh. Tapi di mazhab Imam Malik ini satu-satunya cara, selain ini makruh. Dan di mazhab Imam Asy-Syafi'i serta mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal, ini cara semacam ini 2 rakaat salam terus ditutup 1 rakaat, itu sholat witir yang pahalanya paling besar. Nah, kenapa kemudian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad merupakan pahalanya paling besar? Sebab baik cara yang terpisah ataupun cara yang tergabung itu ada riwayat sahih pernah dilakukan Rasulullah. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, prinsipnya kalau terpisah itu ada tambahan ibadah. Apa itu? Tasyahudnya lebih daripada yang digabung. Contoh 3 rakaat. Kalau gabung, maka tasyahudnya cuma 1 kali di akhir. Tapi kalau dipisah, 2 rakaat salam, ada tasyahud akhir, 1 rakaat salam, ada tasyahud akhir, jadi 2 tasyahud. Yang kedua, salamnya juga 2 kali. Salam di 2 rakaat, salam di rakaat terakhir. Sedangkan dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sebiji sawi pun Pak, itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat. Maka akan beda antara yang salamnya 1 kali dengan yang salamnya 2 kali. Allah nggak bakalan zolim kalau dibahas surah An-Nisa itu. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah itu nggak bakalan zalim dengan kebaikan. Kalau itu benar amal soleh, sebiji sawi pun akan membuat lebih istimewa daripada yang tidak beramal. Makanya ada kaedah fiqhiyah, maka na aksaro fi'lan kana aksaro fadla. Jadi kalau yang ibadahnya lebih banyak, itu pahalanya lebih banyak dengan kualitas yang sama. Baik, makanya kemudian yang terpisah ini lebih istimewa daripada yang digabung dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Di mazhab Imam Malik ini satu-satunya cara. Di mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh, sebab di mazhab Imam Abu Hanifah itu witir itu sama dengan sholat maghrib. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dalilnya ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi yafsilu baina syaf'i wal watri atau wal witri bitaslima. Rasulullah itu kalau sholat witir dipisah yang genap dengan yang ganjil. Jadi kalau 3 rakaat 2 dulu baru 1. Kalau 5 rakaat 2, 2, 1. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua, jadi digabung 3 rakaat 1 kali salam, 5 rakaat 1 kali salam, 7 rakaat 1 kali
salam sampai 13 rakaat. Salamnya cukup di akhir dan tidak ada tahiyat atau tasyahud awal. Cara ini zaman sekarang masyhur. Kenapa cara semacam ini masyhur, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Sebab zaman sekarang banyak orang belajar langsung ke hadis, tidak lewat jalur ulama fikih. Sehingga kemudian ketika, ini asumsi ya, ketika belajar sholat witir, beberapa hadis yang muncul itu kaitan dengan tata cara bagaimana Rasulullah sholat witir. Di rakaat pertama baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua baca surah Al-Kafirun, Rasulullah itu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga baca surah Al-Ikhlas, dan Rasul tidak tasyahud awal, langsung salam di rakaat terakhir. Nah, ini cara yang kemudian masyhur. Tapi kalau menelaah pendapat ulama ahli fikih, maka cara semacam ini makruh menurut madhab Imam Malik, ditolak sama madhab Imam Abu Hanifah, dan derajat kedua di madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kasus-kasus semacam ini para jamaah banyak. Nah, tapi kalau dijelaskan panjang. Salah satunya sujud. Sujud itu di imam mazhab penjelasannya lebar, Pak. Tapi kalau belajar hadis kakinya rapat. Nah, maka kemudian belakangan ini yang masyhur yang kakinya dirapatkan ketika sujud. Kenapa? Karena hadis yang dimunculkan yang rapat. Bukan hadis yang dimunculkan yang lebar, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, para jamaah, cara kedua ini salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah itu witir 5 rakaat, tidak duduk tasyahud kecuali di akhir. 5 rakaat. Langsung berdiri. Pas 5 rakaat tasyahud akhir langsung salam. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam imam mazhab ini pahalanya kedua. Bukan salah, tapi tidak seistimewa yang terpisah. Kenapa? Karena tasyahudnya lebih sedikit, salamnya lebih sedikit, padahal dua-duanya dilakukan Rasulullah. Seperti itu. Baik para jamaah, cara yang ketiga adalah digabung tapi ada tasyahud awal. Nah, cara ketiga ini khusus di mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu witirnya kayak sholat maghrib. Kenapa? Imam Abu Hanifah ini analisanya agak berbeda sendiri, Bapak Ibu. Pertama, di mazhab Imam Abu Hanifah itu witir sholat wajib, bukan sholat sunnah. Sholat fardunya 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sholat wajibnya 1 witir. Karena ada hadis Rasulullah, al-witru hakun, witir itu wajib. Yang kedua, di sholat wajib itu yang ganjil cuma 2, maghrib sama witir. Maka pemahamannya adalah maghrib itu witir sholat siang, karena siang itu dari subuh sampai maghrib, dan sholat witir itu witir sholat malam. Penutup sholat siang, witir sholat maghrib. Penutup sholat malam, fardu dan sunnah ditutup dengan sholat witir, yaitu sholat witir yang menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib.
Nah, yang melandasi madhab Imam Abu Hanifah adalah ini hadis sahih, Pak, riwayat Imam At-Tahawi tapi dari seorang tabi'in namanya Imam Abul Aliyah. Bapak Ibu, kata Imam Abul Aliyah, guru saya itu bukan satu sahabat, tapi guru saya itu banyak sahabat Rasul. Dan mereka ngajarin saya bahwa sholat witir itu mereka kenal Rasul, kata Imam Abul Aliyah. Ngajarin saya sholat witir itu kayak sholat maghrib. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa yang ini witir malam, yang sholat maghrib witir siang. Maka di madhab Imam Abu Hanifah, cara sholat witir itu 3. Dengan tasyahud di awal, terus tasyahud akhir, terus salam. Cara semacam ini ditolak sama Imam Malik, makruh hukumnya, dan kemudian sama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah diletakkan pahalanya di jalur ketiga. Sebab apa? Sebab dalam analisa mereka riwayat yang sahih itu tidak ada tasyahudnya. Baik para jamaah, ini satu masalah dalam sholat witir. Terus yang kedua, surat yang dibaca dalam sholat witir ini masih tata cara. Kalau pilihan mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan dalam kitab Hasyiah Az-Zarqani juga Majmu' Syarhil Muhadzab, itu afdolnya sebenarnya sih pakai surat apa saja enggak apa-apa. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun, rakaat ketiga 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, dalil ini di kitab Bulughul Maram dhaif. Tapi di beberapa kitab lain sahih, Pak. Jadi Imam Abu Dawud menceritakan hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah itu kalau witir rakaat pertama baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Hadisnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam At-Tirmizi dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad dijelaskan bahwa sholat witir itu rakaat pertama sama sih Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, cuman rakaat ketiganya cuman Al-Ikhlas. Tidak ada Al-Falaq, tidak ada An-Nas. Nah, dalilnya ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Ini imam tarawih di zaman Umar bin Khattab. Jadi imam tarawih di zaman Umar bin Khattab itu 2. Satu Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Nah, diimami beliau pertama 8 rakaat, cuman suratnya 1 rakaat 200 ayat. Sehingga para sahabat itu bawa tongkat dan kecapean, mengeluh pada Umar, diganti 20 rakaat. Imam Suyuti bilang, Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih itu rakaatnya tidak pernah ditentukan Rasulullah. Jadi 2 rakaat juga boleh, Pak. Cuman yang bedain tarawih dengan qiyamul lail tahajud, kalau qiyamul lail sunnahnya sendirian, terus sir. Kalau tarawih sunnahnya jahar dan berjamaah. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya.
sholat tarawih ini dilepas ke berapa. Makanya di Mekah sekarang itu ya, biasanya 20, terus sekarang karena pandemi Raja Salman menurut kabar itu minta dirubah, tapi pindahnya bukan ke 8 Pak, pindahnya ke 10 rakaat. Ini menunjukkan tarawih itu berapa saja. Cuman ada hadis yang ya kadang tidak masyhur di kalangan para masyarakat ya, bahwa ada hadis man qoma ma'al imam, itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Man qoma ma'al imam hatta walayan sorif hatta yansoriful imam husibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam terus kemudian qiyamul Ramadan ya, dan dia tidak pulang sebelum imam pulang, maka dicatat pahala 1 malam penuh. Itu hadisnya sahih. Nah, makanya kemudian para ulama itu ngomong, witir ini kan bagian tarawih. Afdol nanti menjelang subuh atau afdol bareng imam. Ulama mengatakan afdol bareng imam. Sebab apa? Ketika witirnya bareng imam dan sampai selesai tidak mundur terlebih dahulu ketika imam masih jadi imam, maka dicatat pahala 1 malam penuh qiyamul lail. Nah, ini asalnya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, ini bulan Ramadan saya pengen sholatnya terus 1 malam, tapi kata Rasul jangan, udah ndak usah. Diarahkan sama Rasulullah, cukup bagi kamu sholat bareng imam sholat tarawih dan tidak pulang sampai imam pulang, maksudnya tidak selesai sampai imam, tidak mundur sampai imam selesai menjadi imam, maka husibalahu qiyamul lailah, maka dicatat pahala sholat malam 1 malam utuh. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya masalah-masalah lain dalam sholat witir. Pertama, jadi ada 2 mazhab, ada yang mengatakan witir itu bisa dibatalkan. Ada yang mengatakan witir ini tidak bisa dibatalkan. Apa dibatalkan itu? Misalkan gini, kita sholat tarawih, sholat witir, tidur, nanti malam mau qiyamul lail, sholat tahajud. Maka sebelum sholat tahajud itu sholat 1 rakaat untuk membatalin witir tarawih. Nanti baru qiyamul lail, selesai qiyamul lail, witir lagi sebagai penutup sholat. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan tidak perlu dibatalkan, cukup qiyamul lail saja dan tidak perlu ditutup dengan witir. Dua-duanya ini ada di zaman sahabat Rasul. Nah, di antara para ulama yang kemudian mengatakan tidak perlu witir ini dibatalkan adalah jumhurul ulama, 4 mazhab, dan banyak dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dalil yang melandasi para jamaah adalah hadis la witroni fi lailah. Ini kelihatan nggak? Jelas ya? Jelas ya tulisannya ya? Jelas, baik. Jadi ada hadis Rasulullah, tidak boleh ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Ini ada ceritanya hadis ini. Jadi ada Qais bin Tolak, kedatangan Tolak bin Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasul ini, Tolak bin Ali, di hari bulan Ramadan. Sampai sore Tolak bin Ali ini di rumah Qais dan buka bersama di situ. Terus setelah sholat Isya, Tolak bin Ali ini jadi imam sholat tarawih di rumah Qais.
Tolak ini sahabat Rasul, masyhur. Nah, selesai sholat tarawih di rumah Qais, rupanya yang di masjid tempat dia biasa jadi imam, beliau sahabat Tolak bin Ali ini jadi imam, itu ditunggu jamaah, Pak. Jadi beliau ini tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke masjid dan sholat tarawih lagi. Jadi sholat tarawihnya 2 kali. Ini sahabat Rasul. Sholat tarawih di rumah Qais, dan ini riwayatnya sahih. Di rumah Qais bin Tolak, dan sholat tarawih di masjidnya. Cuman selesai tarawih, berarti ini kalau yang pakai 8 sholat tarawihnya 2 kali, berapa kali ya Pak? 16 ya. Kalau yang pakai 20 berarti berapa kali ini? 40. Ini juga menunjukkan sholat tarawih itu berapa saja rakaatnya. Tapi jangan sampai gara-gara ngejar banyak yang rusak bacaan Qur'annya. Sebab ada di YouTube itu, ya saya tidak paham sih, nggak paham 6 menit berapa rakaat tuh Pak? 20 rakaat. Logikanya bingung itu. Fatihahnya berapa detik? Makanya kemudian di bulan Ramadan itu fokusnya tidak hanya ngejar banyak, tapi berkualitas. Nah, setelah jadi imam di masjidnya, Tolak bin Ali ini selesai tarawih, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mundur dia. Mundur, terus ngajuin orang jadi imam sholat witir. Dan dia ngomong, saya tuh dengar dari Rasulullah langsung, la witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, mundurnya Tolak bin Ali ini berarti kalau sudah witir ya sudah selesai. Mau sholat sunnah lagi silahkan. Tetapi tidak perlu sholat witir kembali. Sebab Rasul bersabda, la witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Sebagian ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, boleh 2 kali witir, tapi syaratnya dibatalkan dulu, yang tadi dijelaskan. Jadi witir pertama, ganjilnya digenapkan dengan sholat 1 rakaat. Dan cara semacam ini tuh sudah ada sejak zaman sahabat. Yang melakukan adalah sahabat-sahabat mulia, Pak. Ada Utsman bin Affan yang Rasul janjikan ahli surga. Ada Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah. Ada Sa'ad bin Malik, sahabat mulia Rasulullah. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, yang kalau kita baca kitab Tuhfatul Ahwazi karangannya Imam Al-Mubarakfuri, ya, Syarah Sunan At-Tirmidzi, itu ada riwayat sahih dari mereka. Saya kutip beberapa riwayat mereka, Pak. Ini pernyataan Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, saya ini ya, kalau hendak bangun malam, ini sebelum tidur saya sholat witir dulu. Takut nggak bangun. Nanti kalau ternyata saya bangun, maka saya sholat 1 rakaat dulu untuk membatalin witir yang sebelum tidur. Nah, ini pernyataan Sa'ad bin Malik, para jamaah. Kata Sa'ad bin Malik, amma ana fa iza aradtu an usolliya minal lail autartu bi raq'ah. Saya juga sama. Saya kalau mau sholat witir, ini sahabat Rasul.
Kalau saya mau pengen sholat malam, sebelum tidur saya sholat witir dulu, takut nggak bangun. Nanti kalau ternyata bangun, saya sholat 1 rakaat, baru qiyamul lail, 2, nanti habis itu witir lagi. Jadi walaupun 2 kali witir tidak ganjil, tidak genap, tetap ganjil. Ini pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, apabila seseorang melakukan sholat witir di awal malam, lalu ia hendak sholat lain, maka sholat witirnya itu harus digenapkan dulu dengan 1 rakaat sebelum sholat yang lain. Lalu silahkan sholat apa saja lakukan. Nanti ditutup di akhir dengan witir kembali. Apa yang melandasi para sahabat ini, para jamaah? Perintah Rasul bahwa akhir malam itu sebelum subuh sholat apapun tutuplah dengan sholat witir. Sehingga kalau sholat malam lagi harus ditutup dengan sholat witir. Padahal sholat witir di awal itu boleh. Kata Rasul, siapa yang takut tidak bangun nanti malamnya, witir dulu. Saking pentingnya witir, Rasulullah itu di kendaraan pun sholat witir. Makanya di mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir ini wajib, yang kalau ditinggalkan dosa. Tapi tidak sebesar dosa meninggalkan sholat fardu. Nah, karena khawatir tidak bangun, sholat witir dulu kata Rasulullah di awal. Tapi kalau yakin bangun, nanti aja sholat witirnya di akhir. Sebab fungsi witir itu penutup sholat. Ternyata kasusnya dibolehkan di awal dan sholat witir, malam bangun lagi. Maka sebelum sholat malam digenapkan dulu sama para sahabat sholat witirnya, baru ditutup dengan witir kembali. Sebab sholat malam setelah sholat witir itu diperbolehkan Rasulullah, dan Rasul pun melakukan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah witir dengan 1 rakaat, lalu sholat lagi 2 rakaat sambil duduk, Pak. Sambil duduk, baca Fatihah, baca surat, tapi nanti kalau ruku Rasul berdiri, biar rukuknya sempurna. Nanti kalau pas berdiri duduk lagi. Nah, sholat sunnahnya Rasulullah ini riwayat sahih, dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat witir. Berarti boleh qiyamul lail atau sholat tahajud setelah sholat witir. Maka kemudian agar penutupnya tetap witir, sama Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib, sama Sa'ad bin Malik, Usamah bin Zaid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, mereka membatalkan witir yang pertama dengan cara sholat 1 rakaat biar genap, lalu qiyamul lail, lalu ditutup witir kembali. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya ya Ustaz, yaitu kunut witir. Masih ada 4 menit ya. Kunut witir itu di mazhab Imam Abu Hanifah wajib, tapi bukan rukun. Yang kalau tidak witirnya enggak kunut, sujud sahwi. Kapan kunutnya? Di rakaat ketiga sebelum ruku, angkat tangan, tapi takbir dulu. Jadi setelah baca surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahumma hdina fi man hadait. Ini wajib di mazhab Imam Abu Hanifah. Kapan? Di semua sholat witir. Sebelum ruku, setelah selesai kunut, baru kemudian Allahu akbar, ruku. Nah, ini dalilnya para jamaah, hadis riwayat Imam Abu Dawud
dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu kunut witir sebelum ruku, bukan setelah ruku. Dan kunut witirnya Rasulullah yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud yang Rasul ajarkan kepada cucu beliau Hasan bin Ali dengan kalimat Allahumma hdini fiman hadait sampai akhir. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Malik ini kunut witir ini makruh. Sebab Tawus mengatakan kunut witir ini bid'ah. Ibnu Umar mengatakan Rasul itu nggak pernah kunut di sholat apapun kecuali kunut nazilah, dan itu dilakukan 1 bulan. Maka di mazhab Malik mau witir mau subuh nggak ada kunut. Nah, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i ada kunut di witir ini, tapi di 15 terakhir bulan Ramadan. Jadi mulai malam ke-16 sampai terakhir Ramadan itu sunnah kunut, tapi tidak wajib, tidak sunnah abad. Yang kalau tidak kunut tidak perlu sujud sahwi. Kenapa di setengah bulan Ramadan terakhir ya? Ini sebelumnya ya, Rasul ngajarin ke Hasan bin Ali sama tadi yaitu Allahumma hdini kunut witir. Yang kedua, karena ada hadis riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab, Rasul itu Ubay bin Ka'ab itu kunut witirnya di separuh terakhir bulan Ramadan ketika Ubay bin Ka'ab diperintah Umar untuk imam sholat tarawih. Makanya kemudian ini yang dipakai Imam Syafi'i, cara tarawih Ubay bin Ka'ab di zaman Umar ini, sholat tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3, 23, nanti di 15 terakhir ada kunut witir. Riwayatnya hadis riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal, kalau di Imam Ahmad ibnu Hambal itu kapanpun witirnya tidak harus Ramadan, sunnah kunut witir. Sebab hadis riwayat Abu Dawud kepada Hasan bin Ali ini umum. Jadi Rasulullah itu ngajarin saya beberapa doa ketika kunut witir ya. Kunut witirnya tidak dijelaskan kapan oleh Rasulullah. Maka di mazhab Hambali, baik witir Ramadan atau witir di luar Ramadan, sunnah kunut tapi tidak wajib. Nah, ini beberapa masalah ya, mudah-mudahan jadi landasan buat kita tentang sholat witir ya. Juga mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita ya. Nanti kita diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Tujuannya adalah agar ibadah kita semakin yakin dengan landasan ilmu, dan agar ketika melihat perbedaan di samping kita tidak sibuk dengan perbedaan yang ada. Sebab di Al-Quran itu likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja ya. Jadi sudah sunnatullah bahwa kita ini berbeda-beda. Memang Allah ciptakan syariah Islam ini bisa dipahami tidak dengan monotafsir tapi multi tafsir. Kata Allah, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah mau, Pak, Allah jadikan syariat Islam ini satu pemahaman sama semua, tapi Allah tidak mau itu. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ya, Allah pengen nguji terhadap Al-Quran yang datang, hadis Rasulullah yang datang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Bukan siapa yang menang berdebatnya, tetapi siapa yang paling berlomba-lomba terhadap al-khairat, amal soleh. Ilallahi marji'ukum jami'a. Toh kalian ini umat manusia kembalinya ke Allah subhanahu wa ta'ala.
fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan ceritakan, kamu witirnya dipisah-pisah ya. Oh iya, itu ajaran Muhammad, silahkan masuk surga. Kamu witirnya digabung ya. Oh iya, silahkan masuk surga. Nah terus kemudian saya nggak sholat witir, saya sibuk berdebat. Ini yang merugi. Seperti itu. Maka kemudian perintahnya fastabiqul khairat. Dan perbedaan pendapat ini sedikit ya Pak. Sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam hadis sahih itu ada cerita dua orang sahabat safar, terus kemudian dua sahabat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, tidak menemukan air ketika sholat, maka tayamum mereka. Selesai tayamum, terus kemudian sahabat ini sholat. Selesai sholat, jalan kembali dua sahabat ini, ternyata nemu air. Dua sahabat ini bingung. Zaman Rasul belum ada handphone Pak. Kalau ada handphone ditelepon Rasulullahnya. Ini bagaimana nih ya Rasul? Kita sholat